pencurian umur itu adalah membuat pemain anak didik kita itu berubah dia punya karakter. Kita kembali bersama Samsudin Umar di sesi kedua. Pak Sam, kita ini kan selalu, Indonesia ini selalu juara ya di level junior ya, 16, 19, dan terakhir kita juara di AFF usia 22. Tapi kenapa kita sampai sekarang ini sudah berkali-kali ini ikut Piala AFF level senior tidak pernah juara nih, Pak Sam? Mungkin Pak Sam ini bisa lihat dari sisi pelatih seperti apa problemnya kita. Ya, jadi begini ya. Sepak bola yang seperti saya katakan awal tadi itu adalah profesi, hobi. Yeah. Hobi. Jadi bagaimana dia bisa mengaktualisasikan diri, maka dia berkumpul dengan teman-teman di situ. Di tingkat-tingkat umur seperti 18 tahun ke bawah seperti yang saya katakan tadi, kita sebenarnya sudah bagus, itu ada diklat. Yeah. Saya kebetulan dari diklat salah tiga juga kan. Yeah. Kemudian ada PPLP, kemudian ada Ragunan. Nah, kalau ini dibenahi kemudian kita petakan secara ilmu yang seperti saya katakan tadi, ini pasti akan lebih maju. Tetapi yang kita lihat sekarang bahwa terkadang ini pemain dalam hal bagaimana kita menjadikan semacam satu tingkat yang lebih bagus. Memang di umur 18 tahun ke bawah, 17-16 itu dia punya pemikiran belum ada yang bercabang. Iya. Ya kan? Masih fokus ya? Masih fokus, ya kan? Dia di SMP, SMA, dia dijamin makannya, dijamin dan sekolahnya apa segala. Dia hanya satu, dia hanya bermain bola. Tetapi begitu dia selesai di SMA, dia harus keluar dari Ragunan, dia harus keluar dari PPLP, dia harus mandiri. Maka tiga dia punya pikiran: sekolah, main bola, kerja. Ya kan? Karena ini menjadi semacam satu pilihan, ya kan? Kalau dia pergi sekolah, otomatis sepak bolanya akan menurun. Pilihan. Kalau dia pergi main bola, sekolahnya tidak jadi, masa depannya tidak ada, ya kan? Oleh karena ini dari tiga komponen ini pasti ada pilihan satu di sini. Apakah main bola, apakah kerja, apakah sekolah. Jadi banyak kita lihat pemain-pemain hebat, begitu dia masuk kerja, pasti sepak bolanya sujud. Ya, secara perlahan-lahan. Kapan dia sekolah, sepak bolanya. Nah, inilah gunanya federasi atau pemerintah untuk mencari jalan keluar seperti ini. Kira-kira apa ini yang kita lakukan ini? Supaya dia main bola, memang main bola, dia profesinya main bola. Sampai mati dia main bola, ya kan? Sampai batas umurnya kan. Kalau pergi sekolah, ya kan? Kemudian kalau bisa diparalelkan ini semua, ini kan tergantung dari goodwillnya ya, political will daripada pemerintah kan. Nah, terkadang juga ada pemain bola diterima di satu perusahaan atau kantor, pertamanya diambil karena sepak bolanya. Tapi begitu masuk, pimpinannya sudah tidak senang dengan bola, maka dia kasih pilihan. Yang mana kau mau pilih, mau main bola atau mau kerja? Bahwa aturan-aturan di kantor ini ada seperti ini. Kalau orang tidak masuk kerja, ini kan harus. Sementara kalau dia tinggalkan sepak bolanya, pasti ada beberapa yang akan hilang. Karena kita tahu sepak bola ini komponen-komponennya sangat banyak. Ya kan, ini sepak bola itu seperti rujak ada manisnya, ada pedisnya, pedasnya, ada asamnya, ada garamnya.
yang diramu sedemikian rupa sehingga kalau orang pintar meramunya maka ini akan selalu dicari ini. Nah ini meramunya ini bagaimana ini kan? Iya. Nah, jadi kita berharap ke depan sepak bola ini begitu rumit, ya kan? Nah, tapi begitu banyak yang senang. Tapi kalau kita hanya berjalan dengan kondisi-kondisi yang masa lalu, Iya. kemudian mengenang masa-masa lalu, kita Iya. tidak akan mungkin pernah maju. maju. Ya, maju. Iya. Makanya saya mohon maaf ya, sekiranya mungkin pemain-pemain hebat dulu itu ada sekarang, kira-kira tidak terpakai karena kita lihat teknik dan skill pemain bola sekarang sangat bagus kan. Dan lebih ketat, tekanan Lebih juga ketat besar. dan ilmu dalam bermain bola juga begitu maju. Iya. Nah kapan kita tertinggal di sini, itu pasti tidak bisa. Makanya banyak juga pelatih-pelatih misalnya sekolah sepak bola, terutama yang mantan pemain merasa bahwa dulu dia pakai metode latihan lama bisa berprestasi. Padahal sekarang kan sudah berbeda. Tidak bisa. Sepak bola itu dinamis, ya kan? Jadi kita tahu sepak bola ya, secara individu dia harus memiliki skill individu yang bagus. Iya. Dia harus punya taktik individu yang bagus, dan kemudian dia punya etika yang bagus, ya kan? Iya. Nah, sesudah itu dia harus punya taktik unit yang bagus, dia harus punya taktik bagaimana membahasakan satu permainan ketika kita menyerang, kita bertahan, kita transisi. Iya. Ini kan bahasa-bahasa bermain semua ini sampai sekarang kita kan ketinggalan kalau kita tidak mengikuti perkembangan ya. Iya. Nah, dulu ada istilah kalau permainan sistem M dan W, Iya. ya kan? Apa tuh maksudnya? Kalau M itu W itu ya bertahan, kalau W itu ya kan. Nah, kemudian dulu bek kanan tidak boleh lewat garis tengah, ya kan? Ini kan tidak bisa sekarang. Sekarang kan betul-betul dinamis. Artinya bagaimana setiap pemain begitu didapat bola, penyebaran pemain di lapangan 110 dengan lebar sekian meter itu harus terisi semua. Dan ini harus memiliki konsekuensi yang harus kita ikuti dan harus terpenuhi. Misalnya seperti tadi skill. Kalau kau tidak punya skill, tidak bisa berimprovisasi, tidak bisa mengambil keputusan, pasti kita tidak bisa. Nah, belum kita bicara fisik, ya kan? Belum kita bicara VO2 max, belum kita bicara yang lain-lain. Karena ini semua komponen-komponen ya, bukan ada orang yang skillnya bagus tapi tidak punya daya tahan, ya kan? Karena ini sepak bola kan 3 yang dilatih itu bagaimana otaknya, bagaimana ototnya, bagaimana olahnya, ya kan? Ada orang yang bagus ototnya bagus, dia punya olah tapi otaknya yang tidak ada kan. Nah, makanya sepak bola itu memang ada semacam satu pembagian ilmu untuk bagaimana kita lakukan seperti itu. Iya, betul. Dan banyak juga yang saya lihat di sekolah sepak bola ini kan selalu mencari prestasi instan ya Pak Sam ya. Jadi kadang-kadang ketika mengikuti sebuah turnamen harus juara. Kalau menurut Pak Sam ini seperti apa? Ya, saya mungkin mohon maaf ya, saya kasih perumpamaan yang karena bahasa instan itu artinya seperti Mikaldu Iya. Langsung begitu ambil, langsung disiram air panas, langsung jadi, bisa dimakan. langsung jadi, langsung kenyang, langsung puas, berkeringat, Iya. wah, langsung dibilang enak. Itu satu. Yang kedua seperti kita mau buat sayur asam. Saya punya istri itu kalau mau buat sayur asam, dia hanya langsung ke supermarket, kemudian dia beli satu kantongan, pulang langsung dia langsung jadi, ya kan? Tetapi kalau ada pilihan di situ yang tidak ada, misalnya kacang panjangnya bagaimana, nangkanya bagaimana, kemudian apa komponen-komponen dibutuhkan, ada yang kita mau rubah, pastikan kita tidak bisa, kita ambil apa yang adanya di situ. Tetapi kalau kita misalnya berjalan untuk bagaimana lebih bagus lagi, ya kita tanam pohon nangka, kita tanam kacangnya, kita tanam ini. Begitu ini mau diolah
tidak sesuai dengan selera kita pergi ambil lagi yang mana yang lebih bagus. Dan semua itu butuh proses. Dan itu proses. Jadi jangan kalau kita mau main instan, pasti kita bisa instan. Misalnya ranking kita tahun ini 150, tahun depan bisa 157 berat segi. Dan jangan berharap bahwa akan turun sampai 100. Nah, karena ini ilmu ini ya seperti ekonomi sekarang kan orang bisa prediksi. Bagaimana memprediksi ekonomi? Kalau Indonesia ini kan dia bisa tahu potensinya bagaimana, bagaimana perkembangannya, bagaimana peredaran uang, apa segala. Pasti orang bisa tahu. Sama sepak bola juga harus diprediksi seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya itu paling menarik sekali kalau misalnya mau pemilihan ketua umum PSSI. Ya kan? Ramai sekali. Ya kan, mau mencari, kemudian dia punya program, visi misinya luar biasa. Ya kan? Kemudian yang mau memilih ini ada beberapa kan? Ada Asprov, ada klub, ada ini. Siapa yang bagus ini menurut dia ya. Tetapi kita tidak pernah melihat bahwa permasalahan kita itu dalam hal pembinaan itu seharusnya ada di Asprov, ada di Askot, ada di klub. Ya kan? Kita harus lihat itu apakah, mohon maaf, seperti asosiasi provinsi, asosiasi kota, apa yang dia buat sehingga dia bisa menjadi pemilih. Memang di aturan ada itu. Tapi yang kita mau cari adalah apa yang dia buat di daerah masing-masing. Tidak semua ya, tidak semua ya. Saya kasih contoh, Jawa Timur. Jawa Timur itu luar biasa dia punya. Oleh karena itu jangan heran kalau ada umur 16 tahun, kemudian tim nasional itu banyak didominasi di situ. Karena apa? Ada itu wajar ya, wajar karena dia ini kan. Nah, hal-hal begini yang harus dicoba. Jangan kita selalu soroti ya ketua umum tidak punya ini. Padahal akar masalahnya itu ada di klub, ada di Asprov, ada di Askot. Banyak anggapan bahwa wah seolah di Jawa. Kita tidak ada pembinaan tidak ada. Nah, ini yang harus kita benahi. Jadi jangan kita hanya selalu dibawa melihat ke atas. Kan yang ke atas juga melihat ke bawah begini. Nah, ini saya biasa kalau ikuti mau pemilihan luar biasa itu. Asosiasi-asosiasi sudah dikumpul diminta pendapatnya. Si A bagus, si B bagus. Padahal apa dia punya tupoksi, apa kinerjanya dia tidak ada. Nah, sementara dia punya hak suara. Nah, ini harus dibenahi. Oleh karena itu saya pribadi berharap dirubah ini. Ya kan? Dirubah. Tapi ini kan ada aturan yang mengikat kan bahwa yang berhak untuk bagaimana memilih ketua umum itu yang punya prestasi membuat pemain. Sehingga dia punya ada konsekuensi. Selama ini tidak ada. Selama ini kan tidak ada. Apakah dia buat pertandingan, apakah dia ini dia kadang-kala dia jalankan begitu saja tapi tidak ada hasil. Nah, ini yang harus benar-benar dibenahi supaya nanti ada kemajuan buat kita. Karena kalau ketua umum itu kan hanya kebijakan, ya kan? Kadang-kala ketua umum biar ndak tahu main bola, biar ndak tahu tentang bola, tapi kalau dia punya kepemimpinan, kebijakan, tapi di Askot, di Asprovnya ini bagus, pasti akan jalan ini. Apalagi kerjasama dengan pemerintah. Kita lihat itu Impres Impres Nomor 3 tahun 2019 itu sangat bagus sekali. Ada beberapa menteri terlibat di dalam. Ya kan, kalau ini bisa jalan, luar biasa. Pak Sam, sebagai pelatih, ini saya minta Pak Sam juga bisa memberi saran lah kepada, kan tadi Pak Sam bilang bahwa sekarang ini orang tua ya, dulu kan orang tua jangan main bola. Sekarang kan mereka mengantar apa semua, tapi mereka kan pasti punya harapan yang besar yang sepak bola. Nah, biasa juga kadang-kadang juga orang tua juga kan kadang-kadang terlalu berharap anaknya cepat berkembang. Itu gimana? Ini kan seperti
apa yang katakan tadi instan. Yang paling banyak bermasalah itu adalah di kelompok-kelompok umur. Yang ribut itu saya biasa baca di koran dan biasa saya juga ikut rapat ini bahwa umurnya ini sudah lewat Pak ini. Sesungguhnya dalam hal ini sangat mudah kalau misalnya kita bisa sadari bahwa pencurian umur itu adalah membuat pemain anak didik kita itu berubah dia punya karakter. Sudah selesai umurnya. Ya, jadi begini, kan ada 3 yang terlibat di sini. Yang pertama itu klub atau pelatih, ya kan? Yang kedua adalah pemerintah. Yang ketiga adalah orang tua, ya kan? Sekarang misalnya di klub pelatih, dia sudah tahu bahwa sudah lewat umurnya. Dia masih menawarkan sama dia, kau bisa dapat ini, kau bisa urus ini. Ya kan, dia urus. Ini kan berarti pemain ini mau main bola, dia berusaha, dia cari ini, ya kan? Cari jalannya bagaimana. Yang kedua pemerintah sudah ditahu ini bahwa ini datang untuk bagaimana manipulasi ya. Manipulasi umur apa? Dia kasih rekomendasi. Harusnya jangan, ya kan? Yang ketiga orang tua kan kau yang melahirkan, kau yang tahu. Dia tahu kapan lahir apa? Kau tidak usah. Kemudian dia pertahankan dengan dia punya kesalahan. Nah, hal-hal begini yang saya katakan itu etika seperti ini itu harus dihilangkan, supaya nanti secara murni, secara jujur kita mampu untuk bagaimana mengembangkan sepak bola kita ini. Dan kasihan juga secara mental anaknya, pemainnya. Nah, itu yang saya katakan. Mereka melihat orang tuanya sama pelatih berdebat dengan pampel misalnya sampai bersumpah-sumpah bahwa anak saya lahirnya tahun begini. Anaknya melihat, orang tua aku berbohong. Kan anaknya tahu. Iya. Itulah etika. Itulah yang dikatakan Peter itu mental, ya kan? Pembenaran yang tidak benar kan ini benar tapi tidak jujur kan susah ini. Iya, makanya itu mungkin bisa jadi ada kaitannya dengan Indonesia timnas ini, kalau komposisi hebat gitu dan di senior juga hilang. Iya, karena itu yang saya katakan tadi, kan kita sepak bola ini kan pasti dipengaruhi dengan mental kan. Kita dipengaruhi ada keinginan. Kalau kita pemain ini begitu sudah tamat SMA kan, kita kan sudah tahu juga sekarang ada HP, ada apa segala kan. Kemudian quality sosial hidup ini harus kita seimbangkan, pasti macam-macam. Kalau sudah tidak dibarengi dengan mental yang bagus, dengan mental pembelajaran kepada klub, kepada pelatih dan kepada orang tua, pasti sepak bola kita seperti itu. Oleh karena itu banyak pemain-pemain ketika di umur usia muda bagus sekali, tapi begitu bahkan dia sampai ke atas kadang-kala ada perkelahian, ada suap, ada ini gampang sekali karena memang kita ajari mulai dari sudah berbohong sejak usia muda ya. Terakhir nih Kak, soal pengaruh media sosial. Kita lihat sekarang ya sedikit pemain-pemain posting lagi, saya lagi main di mana sampai ya biasa kan media sosial ini. Artinya kadang-kadang istirahat juga terpengaruh. Iya, kan pemain bola itu kan kita sekarang yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya kan akhirnya yang muncul itu sifat manusia kan ada aktualisasi diri kan. Aktualisasi diri ya, artinya mau makan saja di warung kopi saja kita posting, saya lagi di warung kopi. Saya sama dengan Pak Abdi. Saya dengan ini. Ini kan ada saya lihat saya tidak tahu, mungkin saya salah dalam hal bagaimana mengartikan ini pernyataan Sintayong. Dia mau kumpul itu HP tidak boleh. Itu kan berpengaruh semua itu. Tapi itu sebenarnya yang benar, ya kan. Yang kedua dilarang makan sembarang. Nah, kondisi bagaimana kita ikuti saja dulu ini. Apakah selama 4 tahun dia yang tadi ini umur 19 sampai 25 tahun tidak bisa kita kalau ini diikuti selama 4 tahun, apakah benar apa yang dikatakan Sintayong ini dengan kondisi kita? Nah, jangan kita lagi ini masyarakat mempolitisasi ini kayaknya kita diremehkan sekali ya. Memang sepak bola kita secara
memang kita kan tuan rumah juga ini kan, bukan karena lolos murni kan. Iya, Ya kan? penunjukan. Iya, karena penunjukan, karena politik. Kemudian ditunjuknya Indonesia juga ini karena campur tangan dengan presiden. Pemerintah, ya. Ya kan? Nah, kita harus sadari. Oleh karena itu kita manfaatkan kondisi seperti Artinya ini. secara teknis kita belum layak. Iya, makanya kita harus cari di mana ketidaklayakannya. Iya. Maksudnya untuk ikut Piala Dunia kita belum layak secara teknis. Tapi kan Karena penunjukan. sekarang ini kan kesempatan kita ini artinya masuk di radar untuk bagaimana terangkat. Betul. Hah? Kita harus memanfaatkan ini. Hilangkan ego, hilangkan sektor klub apa. Iya, sampai ini sebenarnya bukan berlaku buat pemain timnas, tapi buat seluruh pemain bola yang mau menganggap bahwa sepak bola terbagian dari kehidupannya. Iya. Ya misalnya dulu jam 10 malam sudah harus tidur, istirahat. Ini kan selama ini kan biasa kadang-kadang jam 12, setengah 1, jam 1 masih itu lagi Iya kan? apa gitu Ya. media sosial ini. Ya kan, disiplin kan ada dua ya. Iya. Ada disiplin intern, ada disiplin ekstern. Iya. Hah? Kalau disiplin intern, ya misalnya saya duduk dengan pacar saya jam sekian. Saya harus kembali ke diri saya bahwa saya ini kan pemain bola, besok saya harus latihan. Iya. Ya kan? Iya. Saya harus beritahu, saya harus pulang istirahat. Besok pagi latihan. Besok pagi saya latihan. Saya ini mau berlatih untuk kau, kan begitu. Iya. Hah? Tapi kalau ada terpengaruh dengan faktor ekstern ya, begitu enggak usah dulu pulang ini kalau ini marah ya pasti. Nah, ini hal-hal yang seperti ini ya. Makanya itu orang profesional itu kan yang pertama dia punya kualitas. Iya. Kemudian dia punya jiwa kompetitif. Dan yang ketiga adalah etika. Iya betul. Dan kalau ini dikuasai, pasti kita akan keluar. Saya pemain bola, saya harus pulang. Etikanya seperti apa? Saya harus punya kekuatan, punya ini. Semua harus kita benahi semua. Bisa ada sejumlah contoh yang pemain yang ketika usia sudah kayak Bima Sakti, Bambang Pamungkas, di usianya sudah hampir 40 tahun ternyata masih bisa main. Ya, karena itu dia penjagaan kondisinya bagus. Penjagaan kondisi dan dia mau belajar ya. Saya bukan ini ya, saya seperti Bambang Pamungkas, Punario Astaman, Hendro Kartiko, Bima Sakti, apa kan ada kita Yeyen Tumena, apa semua ini kan. Ini kan pemain-pemain yang bisa menata dirinya. Bahkan kalau saya tidak salah, Bambang Pamungkas ketika dia umur 20 tahun dia masuk di profesional, dia sudah ada manajer tersendiri kan untuk bagaimana mengelola dia punya kehidupan kan. Nah, ada bagaimana menjaga etikanya, menjaga fisiknya, menjaga latihannya. Kemudian ada yang mengevaluasi setiap dia selesai pertandingan. Sehingga dia dia bisa eksis ibarat orang berlari dia sampai finish. Ya kan? Dan hasilnya kan kita bisa lihat. Ya, ini memang pembelajaran yang perlu dicamkan buat para pemain muda ya, Pak Sam ya. Saya sangat berterima kasih nih ya Pak Sam mau datang di acara kami ini. Jadi memang banyak pengalaman buat teman-teman sekalian. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya, di agenda berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.